Jadi setelah dilakukan penelitian, orang yang sholatnya khusyuk atau orang yang tenang sholatnya, itu kadar hormon stresnya akan turun jauh. Dan saya percaya malam hari ini pasti Bapak dan Ibu stresnya udah mulai meningkat. Kenapa? Karena udah mulai menjelang akhir. Ya, kalau di awal-awal kemarin ibu-ibu stresnya itu hari ini mau buat takjil apa ya untuk berbuka, mungkin stres mikirinnya kenapa besok menunya apa, ya kan nggak mungkin menunya sama. Tapi kalau udah menjelang akhir-akhir ini, pasti stresnya ini berbeda. Beli baju lebaran, kue lebaran, ya kan, ganti horden rumah, ya. Nah, bapak-bapak juga kayak gitu. Tiba-tiba kalau misalnya di pekerjaan dapat masalah, pasti stresnya meningkat. Tapi kalau insya Allah kalau kita laksanakan sholat di bulan Ramadan ini secara khusus, secara ikhlas, maka hormon stresnya turun. Bahkan ada sebuah kisah, ada sahabat Rasulullah yang sedang mengerjakan sholat tahajud. Ketika itu ingin pergi berperang bersama Rasulullah, kena anak panah. Beliau tidak sadar sampai beliau menyelesaikan sholatnya bahwa beliau sudah terkena anak panah. Kenapa? Ya itu tadi, setelah diteliti, waktu sholat tahajud, hormonnya itu yang keluar adalah hormon kebahagiaan. Namanya endorfin. Jadi itu salah satu manfaat sholat. Kemudian yang berikutnya, karena gerakannya itu tadi berulang, ya terutama gerakan ruku dan sujud, oksigen ke otak itu baik jadinya. Bahkan ada seorang profesor yang menemukan bahwa ada satu bagian di otak yang kalau misalnya kita tidak berposisi sujud, ya itu tidak dialiri oksigen dengan cukup. Kalau misalnya pernah ke rumah sakit atau ada keluarga atau kita sakit, itu biasanya ada alat yang dipasang di jari itu untuk mengukur kadar oksigen. Ya, normalnya itu di atas 94% kadar oksigen di dalam darah kita. Tapi ada satu bagian otak yang kalau misalnya kita tidak posisi sujud, itu oksigennya nggak maksimal ke situ. Di bawah 90%. Tapi ketika kita sujud, itu oksigennya maksimal. Dan daerah apa itu? Daerah yang mengatur sifat dan perilaku kita. Surat Al-Ankabut ayat 45 itu tadi, ya benar. Kalau misalnya kita khusyuk dalam sholat, kemudian mengulang sholat, bagian otak yang mengatur sifat dan perilaku itu dapat oksigen, artinya dia cukup untuk nutrisinya, dia baik.